Halo guys, bertemu lagi bersama saya Rizka Vanisia. Hari ini kita akan membahas tugas evaluasi pembelajaran yang diampuh oleh dosen Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Nah, sebelum itu, evaluasi pembelajaran di sekolah saya ambil di kelas 8 atau kelas 2 SMP tentang teks fabel. Sebelum kita masuk kepada materi, apa sih itu pengertian dari teks fabel? Ayo kita bahas bersama-sama. Singa dan tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan yang luas. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tertidur pulas di bawah pohon. Tikus berjalan sambil asik bernyanyi hingga ia tidak melihat apa yang ada di depannya. Aduh, sakit sekali. Rupanya tikus menginjak kulit pisang hingga ia tergelincir dan terjatuh tepat di wajah singa. Tak sengaja, ekor tikus masuk ke hidung singa. Ia membuat singa terbangun dengan marah sambil mengaum dengan keras. Singa segera menangkap tikus itu dengan cakar besarnya. Tikus mulai ketakutan dan memohon kepada singa untuk tidak memakannya. Jangan makan aku. Aku akan membalas kebaikanmu jika kau melepaskanku kali ini. Dan aku akan membantumu ketika kau dalam bahaya. Singa setuju dengan penawaran tikus dan melepaskannya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan menyusuri hutan. Ia melewati pepohonan yang terdapat sebuah perangkap. Kakinya menginjak perangkap tersebut hingga ia masuk ke dalam jaring-jaring besar. Singa marah dan ketakutan sambil mengaum dengan keras. Tikus mendengar suara auman singa dan dengan segera ia berlari mencari singa. Jangan khawatir, singa. Aku akan menolongmu. Dengan segera, tikus menolong singa dengan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memutus tali jaring-jaring. Akhirnya, singa berhasil keluar dari perangkap. Karena singa merasa senang dan bangga dengan pertolongan tikus, ia mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih tikus, kau sudah menolongku. Aku berjanji untuk tidak membuatmu takut lagi. Sama-sama, singa. Pada akhirnya, singa dan tikus menjadi teman untuk selamanya. Cerita fabel adalah sebuah cerita atau dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Karakter yang diperankan oleh binatang memiliki karakter seperti manusia pada umumnya. Nah, menurut Ampera 2010, manfaat atau tujuan cerita fabel adalah yang pertama, menghibur pembaca atau pendengar. Yang kedua, pembuat pembaca terutama anak-anak. Yang ketiga, sebagai media untuk mengenalkan suatu budaya dan keindahan alam kepada anak-anak.
Yang keempat, membeli daya intelektual pembaca. Yang kelima, sebagai refleksi tentang pengalaman pengarang. Dan yang terakhir, menyampaikan amanat terselubung atau pesan moral kepada pembaca. Nah, menurut para ahli, Nugiantoro 2010 menyatakan bahwa fabel adalah cerita dongeng tentang binatang dengan personifikasi karakter manusia. Personifikasi karakter maksudnya adalah memberikan sifat-sifat manusia ke dalam sifat-sifat binatang yang dijadikan tokoh cerita. Jadi, binatang-binatang tersebut dapat berpikir dan berinteraksi seperti komunitas manusia. Mereka dapat berpikir, berperasaan, menilai, berbicara, dan berperilaku layaknya manusia. Nah, kompetensi inti atau KI 3 yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikatornya yaitu menganalisis struktur teks cerita fabel. Nah, indikator soal yang disajikan dalam sebuah kutipan teks fabel, peserta didik itu menentukan bagian struktur fabel, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda pada teks fabel. Nah, disajikan sebuah kutipan teks fabel, peserta didik menentukan bagian struktur fabel, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda pada teks fabel. Yang ketiga, disajikan sebuah kutipan teks fabel, peserta didik menentukan bagian struktur fabel, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda pada teks fabel. Selanjutnya, disajikan juga sebuah pertanyaan mengenai teks fabel dan peserta didik menjawab soal dengan tepat. Selanjutnya, disajikan sebuah pertanyaan mengenai teks fabel, peserta didik menjawab soal dengan tepat. Yang selanjutnya, disajikan sebuah pertanyaan mengenai teks fabel dan peserta didik bisa menjawab soal dengan tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rubrik penilaian. Yang pertama itu ada nomor soal 1A, jawabannya orientasi. Yang kedua C, resolusi. Yang ketiga D, koda. Yang keempat ada A, orientasi. Dan yang kelima ada B, yaitu komplikasi. Nah, yang selanjutnya deskripsi jawaban yang benar. Jawaban salah itu mendapatkan skor 0 dan jawaban benar itu mendapatkan skor 1. Yang selanjutnya nomor 2, jawaban benar ada skornya yaitu 0 dan jawaban salah 0. Yang selanjutnya jawaban benar ada skornya 1 dan jawaban salah ada skornya 0. Dan yang selanjutnya sama, jawaban benar ada skornya 1 dan jawaban salah yaitu skornya 0. Dan seterusnya sampai dengan nomor yang telah ditentukan. Terus kita menentukannya nilai sama dengan total skor perolehan per total skor maksimum dikalikan 100. Nah, baiklah. Yang selanjutnya yaitu cara mengoreksi dan kunci jawaban. Yang pertama itu ada kompetensi dasar, menelaah struktur dan kebahasan fabel atau legenda daerah yang dibaca dan didengar. Nah, yang kedua itu ada materi pokoknya, ada struktur teks, cerita fabel, dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada indikator soal, disajikan sebuah kutipan teks fabel, peserta didik menentukan bagian struktur fabel, orientasi, komplikasi,
koda pada teks fabel. Nah, yang selanjutnya disajikan sebuah kutipan teks fabel. Peserta didik menentukan bagian struktur fabel, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda pada teks fabel. Yang selanjutnya disajikan sebuah kutipan fabel dan peserta didik menentukan bagian struktur fabel, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda pada teks fabel yang disajikan. Nah, disajikan juga nih sebuah teks fabel pertanyaan ya. Peserta didik bisa menjawab soal dengan tepat. Di nomor selanjutnya disajikan sebuah pertanyaan mengenai teks fabel. Nah, peserta didik dapat menjawab soal tersebut dengan tepat. Yang selanjutnya disajikan sebuah pertanyaan mengenai teks fabel dan peserta didik menjawab soal dengan tepat. Baiklah, yang selanjutnya bentuk soal, yaitu semua soal pilihan ganda. Kunci jawaban yang nomor pertama itu A, nomor kedua C, nomor ketiga D, nomor keempat A, dan nomor kelima B. Baiklah, terima kasih atas partisipasi kalian yang telah mendengarkan penjelasan dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.